Penyakit mulut dan kuku ini kan memang secara spesifik dan mulut ya, lidah, bagian hidung, kemudian juga ke bagian kaki, khususnya bagian teracak kakinya ya, kaki sapi ini ya. Yang paling kita khawatirkan adalah apabila penyakit PMK ini juga menyerang ke bagian jaringan otot atau persendian dari kaki-kaki dari sapi ini. Kaki itu adalah fondasi awal sapi-sapi ini bisa kita pelihara dan kita gemukkan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kasyukuruman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, teman-teman semua, ini di samping saya ini ada sapi yang ya memang sengaja kita pelihara ya, yang merupakan sapi-sapi penyintas PMK bisa dikatakan. Sapi ini sudah sembuh dari PMK kira-kira 4 bulan ya. Memang sapi ini sengaja tidak kita jual, tapi kita mau gunakan sebagai bahan pembelajaran bagi kita untuk memperoleh pengalaman. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri bisa dikatakan tidak ada track record ya gitu terkait hewan ternak, baik itu kambing, domba maupun sapi, setelah dia terkena PMK apa yang terjadi setelah itu. Apakah ada penyakit-penyakit sekunder atau ada hal lain yang menyerang dari ternak kita, khususnya sapi ya gitu. Nah, sapi-sapi ini sudah kira-kira 4 bulan terkena PMK, kondisinya memang sudah sembuh. Kira-kira terkena PMK itu antara tanggal 2 atau 3 atau 4 Juni. Jadi kalau terhitung sekarang itu kira-kira sudah 4 bulan ya sembuh dari PMK. Nah, di video kali ini saya mau sedikit membahas hal tersebut. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang menjadi pengalaman kita di Garuda Farm setelah sapi-sapi ini sembuh dari PMK. Nah, yuk kita lihat lebih dekat bagaimana kondisi sapi kita sekarang. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini sapinya memang lagi istirahat. Secara tampilan fisik ya, kalau teman-teman lihat, sapi-sapi ini memang sudah sehat. Penyakit mulut dan kuku ini kan memang secara spesifik menyerang bagian mulut ya, bagian mulut, rongga mulut, lidah, kemudian bagian hidung itu dia menyerang, kemudian juga ke bagian kaki, khususnya bagian teracak kakinya ya, kaki sapi ini ya. Nah, 4 bulan setelah dia terkena PMK, kalau kita lihat sapi-sapi ini memang bagian mulut ini sudah bersih, sudah bagus. Bahkan di 2 hingga 3 minggu pertama setelah mereka terjangkit PMK itu sudah sembuh, dan kemampuan mereka untuk makan, untuk mengkonsumsi baik itu hijauan, konsentrat atau pakan alternatif lainnya itu sudah kembali normal. Nah, jadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan dari mulutnya ya. Nah, yang kedua adalah di bagian kaki. Nah, setelah 4 bulan dia terkena PMK, memang lukanya itu sudah mulai kering ya. Lukanya sudah mulai kering. Namun kalau teman-teman lihat masih ada sedikit pecah-pecah ya di bagian kukunya. Dan ini bahkan bisa dikatakan baru terjadi setelah 3 bulanan ya. 3 bulanan dia terkena PMK, yang awalnya kakinya bagus, sekarang malah kita lihat sedikit pecah-pecah. Memang tetap kita lakukan treatment, kita lakukan pengobatan dari kaki sapi ini. Bahkan setelah dia 4 bulan setelah sembuh tetap kita obati. Kenapa? Karena tidak hanya bagian teracaknya saja yang jadi kekhawatiran kita. Yang paling kita khawatirkan adalah apabila
penyakit PMK ini juga menyerang ke bagian jaringan otot atau persendian dari kaki-kaki dari sapi ini. Kenapa ini menjadi concern kita? Karena memang kaki itu adalah pondasi awal sapi-sapi ini bisa kita pelihara dan kita gemukkan dengan maksimal. Apabila kakinya sudah jelek atau bisa dikatakan tidak kuat menopang tubuhnya, maka bisa dikatakan kita tidak bisa memelihara sapi itu hingga bobotnya menjadi maksimal. Oleh karena itu, walaupun 4 bulan setelah PMK menyerang, dia sudah sembuh, bagian kaki ini masih menjadi concern utama kita untuk terus kita obati. Dan alhamdulillah sapi-sapi ini dengan teliti kita rawat kakinya, dia bisa tumbuh baik dan tidak mengganggu mulai dari jalannya, kemudian posisi berdiri itu tidak mengganggunya. Kita coba dirikan sapi ini ya. Kakinya masih bagus ya, kita bisa lihat termasuknya ini juga. Nah, yang ketiga yang terjadi setelah sapi ini 4 bulan terkena PMK, yaitu dalam beberapa waktu sapi-sapi ini terkadang masih mengalami demam, terutama di bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi kalau kita lihat, dia tiba-tiba nafsu makannya turun, kita ukur suhu tubuhnya itu bahkan tinggi ya, bahkan mencapai kira-kira sampai 40 derajat. Nah, itu kita lakukan treatment, kita berikan cairan injeksi berupa analgesik ya untuk penurun demam, pereda nyeri, dan juga kita berikan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan nafsu makan si sapi. Dan yang keempat yang juga terjadi di kandang kita dan kita konfirmasi di beberapa rekan-rekan kita, itu adalah terjadi pecah-pecah ya, pecah-pecah dan kering pada bagian kulit sapi ini, sehingga menimbulkan luka yang bahkan hingga berdarah ya. Namun itu berhasil kita sembuhkan. Memang cukup lama, kira-kira antara 3 minggu sampai 1 bulan hingga proses dia membentuk jaringan kulit yang baru gitu. Memang tidak merubah nafsu makan si sapi, tetapi hanya mengurangi tampilan saja, mengurangi keindahan dari si sapi apabila kulit sapi tersebut masih pecah-pecah. Tapi secara umum kalau teman-teman lihat 4 bulan pasca terkena PMK, sapi ini masih bisa gemuk ya, gitu, masih bisa kita gemukkan, badannya juga semakin bagus, bobotnya juga bertambah, kaki-kakinya juga kokoh gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya gitu. Dengan perawatan yang intensif, dengan ketelatenan kita, PMK ini bisa kita obati. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus kita hadapi. Sambil kita berdoa, berharap semoga PMK ini bisa segera berlalu. Nah, itu ya teman-teman yang mau kita sharing sedikit terkait pengalaman Garuda Farm ya. Bagaimana sapi-sapi di Garuda Farm 4 bulan pasca terkena PMK seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman, bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel Garuda Farm, untuk like, share, dan komen juga, sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.